Selamat siang, saya Mea Aunora Anasi Jabat dari Prodi Sastra Inggris akan membawakan presentasi yang berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Bayangkan dunia yang semakin terhubung di mana bahasa asing mendominasi layar gawai kita. Di tengah arus globalisasi itu ada satu bahasa yang menjadi rumah, bahasa Indonesia. Siang ini mari kita telusuri bagaimana bahasa kita bertahan, beradaptasi, dan bahkan bersinar di panggung dunia. Mari kita mulai dari akar sejarahnya. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lahir dari semangat persatuan Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia resmi diakui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Ia menjadi perekat bangsa di tengah ratusan suku dan bahasa daerah. Namun kini, globalisasi menghadirkan tantangan besar seperti dominasi bahasa asing, arus digital, dan budaya populer. Lalu, bagaimana bahasa Indonesia tampil di panggung dunia? Mari kita lihat lewat ICIS. Nah, apa itu ICIS? ICIS adalah panggung intelektual bergengsi. Di sini, akademisi dan peneliti dari berbagai negara berkumpul membahas isu global mulai dari pandemi hingga kebijakan publik. Dan yang membanggakan, bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa resmi. Pada ICIS ke-20, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin berpidato dalam bahasa Indonesia. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas pun berbahasa Indonesia. Di hadapan peserta dari Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat, Inggris, Turki, Korea Selatan, dan Malaysia, bahasa kita berdiri sejajar. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa dunia. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Dampaknya tidak hanya di ruang konferensi, tetapi juga terasa di dunia pendidikan dan diplomasi. Bahasa Indonesia kini menjadi jembatan peradaban. Ribuan mahasiswa asing datang untuk belajar bahasa dan budaya kita. Dunia semakin mengenal Indonesia melalui bahasa. Kita bisa lihat datanya di sini, pada tahun 2017, sekitar 6.967 mahasiswa asing belajar di Indonesia. Pada tahun 2021, mahasiswa asing dari lebih 20 negara di PTKI. Namun, di balik kebanggaan itu, ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Nah, apa saja tantangannya? Globalisasi membawa dominasi bahasa asing di akademik dan teknologi. Generasi muda pun lebih sering bangga menggunakan bahasa gaul ataupun campuran bahasa asing. Media sosial penuh singkatan dan bahasa campuran juga. Nah, kalau tidak dijaga, bahasa Indonesia bisa kehilangan wibawa di negeri sendiri. Nah, maka dari itu, kita perlu langkah konkret untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Apa saja langkah konkretnya? Nah, solusinya ada di tangan kita. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial, memperkuat program BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing, menciptakan konten kreatif berbahasa Indonesia seperti podcast, vlog, e-learning, mendorong diplomasi budaya lewat beasiswa dan konferensi internasional, bahkan mengkampanyekan literasi bahasa di sekolah maupun komunitas. Dengan pendidikan, digitalisasi, diplomasi, dan kampanye literasi, bahasa Indonesia akan semakin kokoh. Namun, semua langkah itu tidak akan berhasil tanpa peran generasi muda. Nah, generasi muda adalah ujung tombak. Mereka bisa menjadi duta bahasa di era digital, membuat konten kreatif berbahasa Indonesia, menghargai bahasa daerah sebagai akar bahasa Indonesia, menjaga kesantunan berbahasa di ruang publik. Nah, maka dari itu mari kita tunjukkan bahwa bahasa Indonesia bisa keren, modern, dan mendunia. Dari peran generasi muda tadi, bisa kita simpulkan bersama bahwa
Bahasa Indonesia adalah identitas, perekat bangsa, sekaligus kekuatan diplomasi. Globalisasi bukan ancaman, melainkan peluang untuk memperkenalkan bahasa kita ke dunia. Gunakan dengan bangga, ajarkan dengan cinta, sebarkan dengan kreativitas. Bahasa Indonesia adalah tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu terhormat di dunia. Dan untuk menutup presentasi ini, mari kita kembali pada janji suci yang menjadi fondasi bahasa kita. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Janji ini terus hidup dan kini menjadi tanggung jawab kita untuk meneruskannya. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.